Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mempelajari tentang jamur. Pernah nggak sih kalian terpikir roti yang kalian makan itu berjamur? Lalu kalian bertanya-tanya, jamur itu termasuk hewan atau tumbuhan ya? Nah, jawabannya bukan hewan maupun tumbuhan. Lalu apa sih jamur itu? Ayo kita mengenal dunia jamur. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, kita akan membahas tentang ciri umum jamur, struktur tubuh jamur, klasifikasi jamur, cara hidup dan reproduksi jamur, serta peran jamur dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama kita kenalan dulu sama ciri-ciri jamur. Jadi jamur itu bersifat heterotrof, saprofit, parasit maupun simbiosis mutualisme. Nanti kita jelasin satu-satu ya. Jamur juga memiliki sel eukariotik, tidak memiliki klorofil, bersifat uniseluler ataupun multiseluler. Lalu kita ke struktur jamur. Yang pertama itu ada miselium. Miselium jamur adalah struktur seperti akar yang terdiri dari jaringan filamen halus atau biasa disebut hifa yang membentuk tubuh jamur. Biasanya tersembunyi di bawah tanah atau substrat, berfungsi untuk menyerap nutrisi. Nah, apa sih hifa itu? Jadi, hifa itu adalah benang-benang halus berbentuk tabung yang menjadi struktur dasar pertumbuhan jamur, tersusun dari protoplasma dengan dinding sel dan membentuk jaringan yang disebut miselium. Jadi, miselium itu adalah kumpulan-kumpulan hifa. Lalu ada septa. Septa jamur adalah dinding atau sekat melintang yang membagi benang-benang jamur atau hifa. Lalu ada lamela. Lamela adalah lembaran-lembaran tipis di bawah tudung jamur yang berfungsi penting sebagai penghasil dan penyebar spora untuk reproduksi. Selanjutnya ada spora. Jamur adalah unit reproduksi mikroskopik yang dihasilkan jamur untuk menyebar dan berkembang biak seperti benih. Lalu ada tutup jamur atau tudung jamur. Bagian atas tubuh jamur yang berbentuk seperti payung atau tudung berfungsi melindungi bagian reproduksi di bawahnya seperti lamela. Lalu ada cincin jamur atau anulus, sisa selubung pelindung jamur yang sudah dewasa. Selanjutnya ada stip. Jamur adalah tangkai atau batang yang menopang tudung jamur. Dan yang terakhir ada inti sel atau nukleus sejati yang dibungkus membran inti yang mengandung materi genetik. Selanjutnya ada macam-macam hifa. Yang pertama, hifa bersepta. Hifa bersepta merupakan hifa yang mempunyai sekat. Hifa ini terdiri dari nukleus, dinding sel, pori, dan juga septum. Yang kedua ada hifa senositik atau biasa disebut aseptat, yaitu hifa yang tidak mempunyai sekat. Yang ketiga yaitu hifa haustoria, merupakan hifa khusus pada jamur parasit yang menembus inang untuk menyerap nutrisi. Jamur itu bersifat heterotrof, yang artinya mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri. Karena jamur tidak memiliki zat klorofil seperti tumbuhan, jamur dapat memperoleh zat organik makanannya dengan 3 cara. Yang pertama itu saprofit. Jamur akan mengambil zat organik dari sisa organisme mati atau bahan seperti pada roti. Kedua ada parasit. Jamur bersifat parasit yang akan mengambil zat organik dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Lalu yang ketiga ada mutualisme. Jamur mengambil makanan dari organisme hidup tetapi juga saling menguntungkan. Sekarang kita masuk ke klasifikasi fungi. Yang pertama ada Basidiomycota, ada Ascomycota, ada Zygomycota, dan yang terakhir ada Deuteromycota. Basidiomycota adalah divisi jamur tingkat tinggi yang dicirikan oleh produksi spora seksual. Divisi ini mencakup jamur yang mudah terlihat seperti jamur kuping dan juga jamur merang. Lalu ada Ascomycota, adalah filum jamur terbesar yang dikenal sebagai jamur kantung. Selanjutnya yaitu Zygomycota, adalah kelompok jamur sederhana yang dikenal sebagai jamur sikot atau jamur roti. Biar teman-teman lebih paham lagi, mari kita lakukan kuis sebelum lanjut ke materi selanjutnya, oke? Scan kode QR ini ya.
Wis, kita lanjutkan lagi ya materinya. Sekarang tentang perkembangbiakan jamur. Perkembangbiakan jamur umumnya dibagi menjadi dua, seksual dan aseksual. Kemudian, reproduksi secara aseksual jamur terjadi melalui fragmentasi hifa, pembentukan tunas atau budding, terutama pada ragi, atau pembentukan spora vegetatif seperti sporangiospora dan conidiospora, yang semuanya menghasilkan individu baru secara genetik identik dengan induknya melalui mitosis, memungkinkan penyebaran cepat di lingkungan pendukung. Pada video ini menunjukkan reproduksi jamur secara aseksual. Selanjutnya, reproduksi seksual jamur adalah proses kompleks yang melibatkan 3 tahapan utama. Yang pertama, plasmogami, yaitu peluburan sitoplasma 2 sel haploid. Yang kedua, karyogami, yaitu peluburan 2 inti haploid menjadi diploid. Dan yang ketiga, meiosis, pembelahan inti diploid menjadi spora haploid. Jamur memiliki peranan dalam kehidupan manusia. Ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Contoh jamur yang menguntungkan yaitu ada Rhizopus oryzae, merupakan jamur yang berperan dalam pembuatan tempe. Kemudian ada jamur Saccharomyces cerevisiae, merupakan jamur yang berperan dalam pembuatan tape. Selanjutnya, ada jamur Aspergillus wenti yang merupakan jamur berperan dalam pembuatan kecap. Kemudian, peran jamur dalam bidang kesehatan juga ada, yaitu sebagai antibiotik. Nah, jamur yang digunakan yaitu Penicillium notatum dan juga Penicillium chrysogenum. Jamur penghasil antibiotik ini ditemukan oleh Alexander Fleming, adalah orang pertama yang mengetahui khasiat dari penisilin, yaitu zat antibiotik yang dihasilkan oleh jamur jenis penisilin. Dalam bidang pertanian, jamur juga sangat berfungsi sebagai pengurai atau saprofit, yang fungsinya untuk menghancurkan kayu atau daun-daunan di sekitarnya, sehingga menjadi mineral kembali. Nah, ini berfungsi untuk menyuburkan tanah sekitar dan akan bagus untuk tanaman para petani. Selain menguntungkan, jamur juga ada yang merugikan manusia karena bersifat parasit. Ada jamur golongan Deuteromyces yang sering menimbulkan penyakit kulit yang biasa disebut penyakit dermatomycos. Selanjutnya ada jamur Aspergillus fumigatus, menyebabkan penyakit serius yang disebut aspergillosis. Nah, sebuah infeksi jamur oportunistik yang menyerang paru-paru dan organ lain, serta memicu reaksi alergi berat pada penderita asma atau fibrosis kristik. Kemudian, ada juga jamur parasit pada tanaman budidaya, contohnya seperti Phytophthora infestans, merupakan jamur parasit pada tanaman kentang. Jamur ini menyebabkan busuk pada pucuk atau daun-daun tanaman kentang. Nah, jamur pembusukan makanan juga seringkali merugikan kita. Jenis jamur kapang seperti Mucor dan Rhizopus dapat menyebabkan pembusukan pada makanan, contohnya yaitu pada roti.